kenapa barang ini kemudian tidak dipikirkan sebelum-sebelumnya? Kenapa kemudian baru diledakkan sebagai usulan Kementerian Agama untuk tahun 2023? Iya. Istitoah itu paling tidak meliputi 4 hal. Yang pertama, 41% dari total 97 hanya 41% dibayar oleh jemaah. Yang dibayar oleh dari 54 59%. Tidak tanggung-tanggung angkanya 57 juta. Jauh lebih besar nilai manfaat daripada yang dibayar sendiri oleh jemaah. Ternyata di 2022 sekalipun terjadi kenaikan, maka kebijakan yang ada tidak menambah biaya atas orang yang telah melakukan pelunasan di 2022. Apakah kebijakan ini akan dipertahankan di 2023? Ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan perhajian. Saya ya tadi secara ta'aruf tadi sampaikan oleh beliau, saya kebetulan juga kan ya mau diapa, saya orang Polman juga yang sudah kurang lebih 4 tahun ini baru kecimpung di haji. Kan saat ini dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2022, kemudian dari sebelumnya selaku Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Keuangan Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dengan kebijakan pemerintah sekarang ini menjadi analis kebijakan, tetapi tetap ditempatkan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Walaupun bukan hanya bicara tentang kebijakan perhajian, sesungguhnya bisa lintas bidang atau bahkan lintas kementerian, lintas dinas instansi sebenarnya dari sisi analis kebijakannya. Tapi oleh pimpinan masih membatasi kita untuk lebih memprioritaskan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi analis jabatan itu berarti jabatan fungsional? Fungsional tertentu. Penting saya kira ini sebagai mukaddimah pembicaraan kita pada hari ini. Saya kira ini menjadi isu sentral hari ini di Kementerian Agama tentang perhajian, tentang ini saya kira ditunggu oleh banyak orang, bisa dianalisis ini Pak Najah. Siap. Ini tentang isu kenaikan biaya haji kita untuk tahun 2023. Bayangkan, ini kan isunya di media kan begitu, dari 39 kurang lebih pada tahun 2022, tapi kemudian ini melonjak naik menjadi hampir 70 juta. Nah, belum lagi isu di media juga yang saya kira penting untuk dijawab. Pada saat justru pemerintah Arab Saudi mengumumkan itu 30% biayanya, tapi kok justru usulannya dari Kementerian Agama ini justru menjadi naik 69. Saya kira ini yang penting untuk dijawab. Coba, baik. apa analisisnya? Makasih Dinda. Jadi memang sekarang ini menjadi isu yang luar biasa di publik ya, terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi haji ini kita mulai dari awal dulu ya. Dimulai pada tanggal 8 Januari kemarin itu oleh Bapak Menteri Agama telah melakukan penandatanganan MOU dengan pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan penetapan kuota. Jadi pada tahun 2022 kemarin itu, pada saat kita dilanda pandemi Covid, kuota kita itu minimalis di angka 100.051 orang. Ternyata alhamdulillah untuk tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ini kuota kita kembali ke normal. Sama dengan 2019 itu di angka 221.000 orang. Jadi nanti itu terbagi dua dalam kelompok besar. Satu yang disebut dengan istilah haji reguler yang dikelola oleh pemerintah, kemudian yang dikelola oleh swasta, dalam hal ini para travel haji yang disebut dengan istilah PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang kita kenal selama ini dengan istilah ONH+. Itu dikeluarkan 8%. 8% itu kalau 221.000 sama dengan 17.680 orang. Sehingga yang dikelola oleh haji reguler pemerintah 203.320 orang.
Dengan keluarnya kuota ini kemudian pihak Kementerian Agama bergerak cepat untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satu di antaranya adalah terkait dengan besaran biaya haji. Jadi biaya haji ini terdiri dari dua. Satu yang kita kenal dengan istilah selama ini BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang kedua dengan istilah BP, biaya perjalanan ibadah haji. Nah, inilah yang dibayar oleh jemaah. Terkait dengan adanya kenaikan yang kita dengar bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi itu tahun ini menurunkan biaya haji sampai 30%. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat ini bahwa yang dimaksud biaya haji oleh pemerintah Saudi adalah armusnanya atau masyairnya. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau ya 5 hari, atau mungkin kalau ada yang nafar sani itu bisa ke 6 hari, tanggal 13 Zulhijjah di hari tasyrik itu kan full. Itu yang dikurangi, dipangkas. Itu yang dipangkas. Berapa angkanya itu yang dipangkas? Karena tahun lalu itu ini yang menyebabkan kenapa naik juga di tahun 2022 kemarin. Di 2022 itu sebenarnya kan angka masyair itu di sekitar 1,1800-an kalau tidak salah, sekitar 1.800 real. Jadi biasa itu orang kita dengar di TV, di media, SAR, Saudi Arabia Real. Jadi itu SAR, Saudi Arabia Real. Kalau kita kan RP istilahnya rupiah kan. Dari 1.800-an real tiba-tiba melonjak tajam menjadi 5.656, sekian real. Jadi itu menjadi angka menjadi 22 juta. Dari yang tadinya sekitar 7 jutaan menjadi 22 juta. Nah, inilah yang dikurangi 30%. Jadi ketika 22 jutaan dikurangi 30% itu sekitar 6 jutaan keluarnya. Berarti masih pada angka 14 jutaan. Nah, masih lebih tinggi daripada tahun lalu. Tinggi. Sekarang pertanyaannya, lalu kenapa kemudian sampai di angka katakanlah usulannya atau draftnya 69 juta? Karena ada banyak komponen yang perlu kita bayar. Itu berdasarkan pasal 45 Undang-Undang 8 itu kan ada banyak. Satu komponen yang yang paling banyak menyita uang adalah komponen penerbangan. Saudi tidak kenal itu. Dia tidak bahas itu. Karena yang dibahas tadi ini hanya masyairnya, armusnanya. Jadi yang haji yang mereka tahu itu, mereka itu pokoknya tahunya kita ada di sana. Bagaimana kita ke sana dan bagaimana kita pulang, itu urusan negara pengirim jamaah masing-masing. Tetapi dia juga tidak memberikan kuota ke kita ketika itu tidak pasti. Harus pasti transfernya, akomodasinya, konsumsinya. Tidak keluar visa jamaah haji ketika ini tidak jelas. Makanya kalau dulu pernah juga kita dengar isu kita tidak berhaji 2020-2021 karena berutang, itu tuduhan yang sangat tidak berdasar. Karena pihak Saudi tidak memberikan visanya kepada Indonesia jemaah haji kita kalau transportnya kita belum jelas. Transport di sananya termasuk. Dia mengantar dari hotelnya menuju ke Masjidil Haram, demikian sebaliknya. Yang kedua, jelas makannya di sana. Dari mana makannya, kemudian jelas nginapnya di mana, di akomodasinya baik Mekah maupun Madinah, bahkan armusnanya, Arafahnya tendanya mana, Minanya tendanya di mana. Nah, itu semua, dan itu semua berbiaya. Nah, di tahun 2000, tahun-tahun lalu itu karena ini juga penerbangan ya Dinda ya, Dinda Ustaz Subhan, terkait ini juga beda-beda loh kita itu. Jadi ini nanti kita dengar angka 69 juta itu masih nilai rata-rata. Boleh jadi itu kita masih naik lagi. Berpotensi naik. Kenapa? Karena penerbangan itu tadi. Semakin jauh suatu embarkasi ke Jeddahnya atau ke Madinahnya, maka itu berpotensi lebih besar. Dan embarkasi Makassar adalah embarkasi terjauh di Indonesia. Jadi contoh misalnya di Kepres nomor 5 tahun lalu itu, tahun 2022 itu kan Kepres, jadi tahapannya itu pembahasan kan dari Pokja DPR, kemudian Pokja Kementerian Agama, Pokja DPR. Kalau ini sudah bersepakat berdiskusi, setelah ada kesepakatan DPR itu diusulkan ke Presiden, keluar Kepres. Dari Kepres keluar keputusan Menteri Agama, kemudian secara teknis ke keputusan
Dirjen PHU, lalu kemudian jamaah melunasi, kapan melunasi, berapa besarannya, dan seterusnya. Nah, contoh, saya contohkan. Kepres nomor 5 tahun 2022, itu embarkasi Aceh bayarnya 35.660.857 rupiah. Relatif lebih rendah. Ya, karena dia sewa pesawat dari Makassar ke Aceh itu 5 jutaan. Berapa Makassar? 42.686. Cuman kita yang lalu itu tidak membayar sekian. Kenapa tidak membayar sekian? Karena yang diberangkatkan adalah orang yang telah melakukan pelunasan 2020. Berapa pelunasan 2020? 38.352.602 rupiah. Sehingga mereka hanya melakukan konfirmasi pelunasan namanya. Sekalipun kesepakatan bahwa 39 juta sekian itu, yang ketika di embarkasi Makassar kan 42. Siapa yang menutupi itu? Nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji kita. Jadi kembali ke ini tadi, komponen-komponen yang perlu dibayar itu kenapa naik? Karena transportasinya. Sekarang katakanlah misalnya orang aftur naik, BBM di sini saja akan naik, bensin hilang menjadi Pertalite juga harganya dari 7.600 menjadi 10.000-an. Maka sangat wajar kalau Kementerian Agama membuat asumsi bahwa afturnya itu sekian, karena ini kan masih dalam bentuk draft, usulan, akan dibahas di DPR, akan memanggil nanti pihak penerbangan. Berapa sebenarnya angka yang betul-betul oke untuk kesepakatan itu. Apalagi yang perlu dibayar. Dalam pasal 45 itu ada namanya pembinaan dalam negeri. Di kita itu kan ada 2 kali tingkat kabupaten secara massal, ada 8 kali secara kelompok di apa namanya, di KUA kecamatan. Itu semua membutuhkan biaya. Masyarakat datang diberikan makan. Masyarakat yang saya maksud jemaah hajinya. Jadi makan berat, kemudian snack. Itu semua berbiaya. Kemudian masuk embarkasi Makassar, diberangkatkan dari sini ke embarkasi, tiba di embarkasi dikasih makan lagi, diberikan lagi akomodasi, diberikan pembinaan lagi, pemantapan di sana. Terus baru terbang, makan semua di pesawat. Terus tiba di Medina, ada transportasi dari bandara menuju ke hotel. Hotelnya berapa? Coba bayangkan saja, Dinda Ustadz ini. Umrah saja 12 hari itu 30 jutaan. Itu hanya 12 hari. Katakanlah 10 hari di sana, karena 2 harinya itu kan sehari ke sana, sehari pulang. 10 hari itu sekitar 30 jutaan. Apalagi jemaah haji 40 hari di sana. Bahkan berpotensi dia bisa sampai 42 hari. Itu semua akomodasinya berapa? Biaya hotel di Mekah, biaya hotel di Medina, itu tadi armusnanya yang ini, tendanya di Medina, tendanya di Arafah, tendanya di Mina. Belum lagi kita bayar terkait dengan visa. Visa itu tidak gratis. Visa itu 1 juta, kalau tahun lalu itu 1.125.000. Ada perlindungan jamaahnya, ada pokoknya komponennya, kalau saya mungkin bisa sebut komponennya supaya lebih ini. Jadi tadi pelayanan akomodasinya, konsumsinya berapa kali, transportasinya, pelayanan Arafah, Musdalifah dan Mina, perlindungannya, pelayanan di embarkasi atau debarkasi yang saya sebutkan tadi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi, dokumen perjalanan, kemudian biaya hidup. Biaya hidup ini kalau yang lalu-lalu 1.500 real kembali ke kita. 1.500 real ketika dia 4.000 living costnya, maka itu berjumlah 6.000 kembali loh itu. Jadi kemudian pembinaan tadi yang saya maksud, pembinaan jemaah dalam dan luar negeri, karena setiap pergerakan di Makkah itu kan pembimbing ibadah kan ikut. Nah itu kemudian terus dilakukan, dan itu bukan cuma pembimbing ibadah kloter, karena petugas PPIH itu ada 4. Berdasarkan pasal 22 dan 8 itu ada namanya PPIH pusat, PPIH embarkasi, PPIH kloter, PPIH Arab Saudi. Jadi di sana itu ada juga dilakukan secara berkala, datang ke hotel melakukan visitasi, pembinaan. Kita mau ke Arafah begini, ada mau begini. Di samping ada pembimbing ibadah di kloter itu. Tapi ada secara dari sektor dan dari Dakar di sana namanya. Daerah kerja Mekah, daerah kerja Medina, kemudian sektor masing-masing itu datang melakukan edukasi kepada jemaah. Tapi kan tapi kan dari angka 42 ya. Kalau ya. Tadi 39 atau 42 embarkasi Makassar. Ya.
kemudian ini melonjak menjadi hampir 70 juta, bahkan bisa jadi lebih 70 juta. Ya, boleh. Bisa jadi. Iya. Ini kan interval yang sangat jauh. Betul. Nah ini harus dijawab. Nah, oke. Iya. Nah, jawabannya yang pasti begini. Saya sengaja tadi. Pelayanannya kan sama saja. Saya tadi ngantar itu supaya bisa ini. Sekarang jawabannya ini. Jadi yang menjadi problem sekarang ini kan kenapa kemudian tidak bisa ditutupi? Ada kan kita dengar informasi di media itu ada istilahnya subsidi kan? Yang jelas kalau konteks agama kan walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang dimaksud orang yang dipanggil haji itu orang yang istita'a, orang yang mampu kan? Nah, setelah itu pada saat jamaah melakukan pendaftaran menyetorkan uang 25 juta itu sebagai setoran awal, harga sebuah kepastian diberikanlah nomor porsi. Nomor porsi itu adalah nomor urut pendaftaran, akan sekaligus juga nanti misalnya menjadi nomor urut keberangkatan. Nah, oke. Dana ini dikelola oleh BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dari sini kemudian diharapkan ini bisa dikembangkan. Kita berharap karena ini dana ini dikelola supaya ini ya kalau bahasa yang lebih umum dikenal orang kan biasa berbunga kan, ada bunga. Tapi kita tidak pakai istilah itu nilai manfaat, istilah di kita nilai manfaat. Jadi dana ini dikembangkan, hasil pengembangannya itu kemudian dipakai menutupi untuk biaya haji. Menjadi BP itu tadi, mengurangi BP dari BPIH. Nah sekarang dari tahun ke tahun itu terjadi perubahan persentase. Nah ini saya sengaja buka ini, kenapa saya buka tadi ini nih, perkembangan dari tahun ke tahun. Di 2011 BP kita itu 39 juta 34. Nah, berapa yang dibayar oleh jamaah? 32 juta. Berapa nilai manfaat yang diberikan? 7,31, sama dengan 19%. Di tahun 2022 berapa? Sudahlah supaya kita tidak lama. Di 2022 39 juta tadi kan? Itu yang dibayar oleh jamaah 39. Berapa nak bayarkan nilai manfaat? 57 juta 90. Berapa persen itu? 41 dengan 59. Kalau tadi, yang diusulkan kalau begini terus, maka dikhawatirkan ini kan sudah menggunakan dana lain dalam pengertian. Artinya ini non subsidi. Non subsidi. Ini subsidi. Aslinya ini angka. Ini angkanya kan 69 juta kan? 97 juta. Untuk tahun 2022 kemarin. 2022 90 aslinya biaya jamaah haji kita sebetulnya 97 79. Bahkan aslinya. Ketika naik Arbusna menjadi 101. Ketika naik Arbusna 101 itu. Dari Kepres 5 ini ada Kepres 8 perubahan itu. Berapa nilai manfaat yang dipakai oleh jamaah? 59 juta. Artinya BPKH, andaikan bahasa subsidi ya, saya tidak mau menggunakan bahasa subsidi, nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH kepada jamaah masing-masing orang 57 juta 57,95 juta. Lebih banyak daripada uang yang sebetulnya disetor. Ya, betul. 41% yang dia bayarkan. Nah, jadi sebenarnya secara fikih di mana istitoahnya? Tidak masalah Ustaz, seandainya memang uang ini sudah segitu hasil pengelolaan dari uang yang dia punya. Katakanlah 25 juta kita ini dikelola 10 tahun. Kan yang berangkat ini 2012 pendaftarannya, berangkatnya 2022, jadi 10 tahun ya, 10 tahun. 10 tahun mestinya mana sangat mandar, mestinya sarona itu 25 juta di pakurannya dia dari 97. Dah sarona pira luluare dialah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kalau ini dipakai, maka ini akan menggerus dana biaya yang dihasilkan, tapi anunya orang. Anunya jamaah daftar tunggu yang lain. Kalau begini terus persentasenya, maka dimungkinkan sekalipun besar uang kita sekarang habis, belum sampai orang yang ini, bisa orang tidak berangkat. Tadi kan Pak Naja ini sudah menjelaskan nih tentang seperti apa gambaran angka sebenarnya orang yang berangkat haji. Kita flashback ke 2022, 97,79 juta. Tetapi kemudian dari nilai manfaat itu ternyata disubsidi 57,95 juta rupiah. Artinya 59% dana yang digunakan oleh jamaah haji kita yang berangkat tahun lalu itu diambil dari nilai manfaat. Pertanyaannya, sebagai seorang mantan
Mantan ya. Kalau sebut mantan nih sebetulnya mantan sebagai seorang mantan perencana. Kenapa barang ini kemudian tidak dipikirkan sebelum-sebelumnya? Kenapa kemudian baru diledakkan sebagai usulan Kementerian Agama untuk tahun 2023? Iya, saya kira ini menarik karena ini memang sesuatu yang saya kira dari sekian saya di haji barusan saya ada pertanyaan seperti ini. Jadi memang kalau Ustadz begitu kajiannya kan, jadi dicari apa namanya asal-asalnya sesuatu. Nah, jadi oke. Jadi memang sudah menjadi kesepakatan itu bahwa katakanlah tadi 25 juta ya. Setoran awal itu 25 dikelola oleh ini. Dikelola oleh pihak BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi perlu juga saya tegaskan ini mungkin di sini kepada masyarakat bahwa dana haji itu tidak dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau dulu-dulu dana setoran awal itu disampaikan ke rekening Menteri Agama dulu-dulu. Belakangan ini sejak 2018 kalau tidak salah itu sudah murni dikelola oleh badan tertentu yang disebut dengan istilah Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, di sanalah mereka mengelola dana-dana haji itu, dikembangkan yang disebut dengan istilah tadi nilai manfaat, kemudian dikembangkan oleh mereka supaya kemudian dana ini tidak mandek saja di situ, lalu kemudian bisa berkembang sehingga bisa menjadi dana yang bisa memberikan kontribusi dalam rangka ya bahasa kita tadi subsidi, bisa memberikan bantuan kepada jemaah tapi atas uangnya sendiri mestinya. Karena kita pergi haji kan ini bukan abidin atas biaya dinas, tapi murni biaya ya, kecuali kalau abidin lain cerita, atas biaya dinas memang. Nah ini, tetapi ini adalah mestinya kan jamaah berangkat yang berangkat haji itu kan orang istita'ah. Istita'ah itu paling tidak meliputi 4 hal. Yang pertama, orang itu memiliki kesehatan. Kesehatan yang dimaksud itu memiliki juga namanya istita'ah kesehatan. Sekalipun nomornya masuk, tapi kalau dia tidak memperoleh istita'ah kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan. Yang kedua, yang kadang dikesampingkan orang, memahami ilmu manasik. Kita itu mau pergi ke sana bukan apa istilahnya? Bukan tur, bukan jalan-jalan. Bukan tur, bukan wisata religi, bukan. Kita murni ibadah. Murni ibadah. Maka harus paham syarat, rukun dan wajibnya. Kemudian walaupun kita hebat ini, kalau dia tidak mampu biaya, biayanya. Jadi biaya yang dimaksud di sini mulai tadi kalau tahapan diregulasi kita bayar 25 juta, lalu kemudian nanti ada pelunasan itu. Kemudian yang keempat adalah kuota. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sekarang dulu-dulu itu pada saat dikelola oleh pihak BPKH, untuk kita ini dikanwilkan sebenarnya ya kita tidak pernah tahu berapa sebenarnya besaran kuota berapa besaran nilai manfaat yang dihasilkan itu. Kita hanya tahu bahwa jumlah itu sekian-sekian, tapi berapa untuk masing-masing orang kita tidak sampai ke situ, kecuali mungkin teman-teman di pusat yang di JNPHU itu mungkin ada yang mengetahui secara detail itu. Tapi kalau kita di bidang kita itu tidak pernah mendengarkan secara detail bahwa 25 juta itu dalam sebulan mendapatkan sekian. Setelah 10 tahun dia masa nunggu, dia punya sekian. Nah, itu kan yang kita tidak tahu. Sehingga setiap penetapan kuota haji, MOU antara Menteri Agama dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, maka pihak Kementerian Agama sudah akan turun kembali ke tanah air untuk menyusun komposisi BPIH. Bahwa ternyata anggaran katakanlah tadi 2022 untuk pembiayaan haji itu dari awal hingga akhir 97,79. Ini kemudian draftnya seperti itu. Masuklah kemudian ke DPR RI. Berapa? Di situ akan disepakati berapa yang mestinya dibayar oleh jemaah. Dan berapa yang diambil dari nilai manfaat. Jadi tidak ada sepihak dari pemerintah sebenarnya. Walaupun draftnya atau usulannya dibikin oleh Pokja atau Panja Panitia Kerja Kementerian Agama, setelah menyusun semuanya ini, itu kemudian dimasukkan ke DPR. DPR akan menjelaskan dia akan kutui ini satu persatu, penerbangan berapa, akomodasi berapa, konsumsi berapa, transfer berapa. Ingat tadi saya ulangi, bahasa pengurangan 30% biaya haji itu khusus Armuzna.
atau masyair. Oleh Arab Saudi. Yang tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Jadi bukan bahasa Mei, Juni, Juli. Tapi kita bicaranya tahun Hijriah, tahun Qamariyah. Nah, di situ akan diketahui, disinilah akan terjadi kesepakatan oleh pihak Panja Kementerian Agama yang melalui Panja Ditjen PHU, penyelenggaraan haji dan umrah, dengan Panja DPR RI. Berapa yang sewajarnya dibayar oleh jemaah dan berapa yang ditanggung oleh nilai manfaat. Setelah kesepakatan itu ada, keluarlah persetujuan DPR. Setelah keluar persetujuan DPR, maka hasil persetujuan itu akan disampaikan ke Presiden. Presiden berdasar itu kemudian akan mengeluarkan Kepres. Yang tahun kemarin itu namanya Kepres 5, itulah 97,79 itu tadi. Ternyata dengan naiknya Arbusna yang lalu itu, keluar perubahan Kepres menjadi Kepres 8. Berapa biayanya mau tahu? 101 juta. Itu sudah seperti itu. Sehingga sekali lagi untuk berapa besaran lalu-lalu itu memang ada konsep dari Kementerian Agama, tapi tidak luput dari pembahasan dari pihak DPR. Ketika itu disepakati, lalu kemudian ini. Nah, untuk tahun ini sedikit agak ekstrim oleh Kementerian Agama untuk mengatakan bahwa kita ingin, karena bayangkan kemarin 41% dari total 97 hanya 41% dibayar oleh jemaah. Yang dibayar oleh dari 54 59%. Tidak tanggung-tanggung angkanya 57 juta. Jauh lebih besar nilai manfaat daripada yang dibayar sendiri oleh jemaah. Sangat boleh jadi 59 juta ini sudah menggunakan dana nilai hasil manfaat dari jamaah waiting list lainnya, bukan yang bersangkutan. Tentu totalnya ya mereka lebih tahu di sana. Apakah ini kemudian angka ini menjadi keputusan final pada akhirnya? Jadi gini, untuk angkanya ya kemungkinan tidak akan jauh dari situ lagi, tapi saya yakin mudah-mudahan ini akan berkurang. Ini hasil penggodokan dari Kementerian Agama dengan DPR sudah selesai? Belum. Oh, belum. Ini masih usulan. Masih usulan. Jadi ini masih dalam targetnya paling lambat ditetapkan 13 Februari. Jadi sangat memungkinkan, kalau saya masih optimis akan kurang. Tapi berapa kurangnya wallahu a'lam. Oke. Ada satu kasus lagi nih Pak Najak. Ini kasus di mana pada tahun 2002 silam jamaah haji kita di angka normal itu kan sudah bukan sebagian besar yang 2020. Ya 2020 ya, yang sudah melunasi. Nah, yang sudah melunasi. Iya. Nah, orang kalau sudah dimulasi kan berarti yang dilakukan adalah siap-siap untuk berangkatan. Iya. Nah, tetapi kalau kemudian ini menjadi kesepakatan bersama dan menjadi keputusan Presiden kita, bagaimana nasibnya dengan orang yang sudah melunasi? Iya. Jadi begini Ustaz, jadi normalnya memang orang kan yang ketika dia sudah masuk porsi jadi, dia melunasi maka dia akan diberangkatkan. Tapi karena dengan kasus COVID-19 ini memang terjadi sesuatu yang lain dari biasanya. Sehingga jamaah atas penetapan kuota haji kita kemarin itu kan ada penetapan kuota kita itu, kalau normalnya di kita kan 1443 kalau skala Sulbar ya. Skala Sulbar itu 1443 orang. Yang ketika dibagi Polman itu kurang 501 kalau tidak salah, 501. Tapi yang berangkat? Yang berangkat Polman 2022 itu hanya 45,6%. Total nasional begitu. Kalau tidak salah Polman kemarin itu 229 apa 230. Di situ angkanya. Berarti selisih lebih 50% yang sudah melunasi tapi belum berangkat. Belum berangkat. Bagaimana nasib mereka? Oke. Yang sudah melunasi. Yang diberangkatkan pun di 2022 itu adalah orang yang telah melunasi. Di 2020 kemarin. Nah, kemudian mereka ini berangkat dengan tidak menambah biaya. Berapa pelunasan mereka dari 2018? 38.352.602 rupiah. Jadi saya alhamdulillah masih ingat itu angka. Ternyata keluar di 2029 itu sekitar 39-an. Bahkan jadi ingat loh, saya ini juga perlu tegaskan bahwa ini nilai rata-rata loh. Bukan, karena nanti itu masing-masing embarkasi sekali lagi beda. Tergantung jauh. Ya, karena 2022 itu angka di Kepres itu 42 juta sekian. Tapi kita di Sulbar itu ikut embarkasi Makassar. Karena kita adalah embarkasi terjauh. Ternyata di 2022 sekalipun terjadi kenaikan, maka
kebijakan yang ada tidak menambah biaya atas orang yang telah melakukan pelunasan di 2022. Makanya mereka hanya datang membawa bukti pelunasannya kemarin itu, datang ke bank BPS namanya, bank penerima setoran di biaya haji, tinggal datang membawa buktinya bahwa saya sudah lunas 2020. Kemudian namanya konfirmasi pelunasan namanya. Jadi langsung berangkat. Langsung berangkat dengan tidak menambah biaya. Kita berharap semoga apakah kebijakan ini akan dipertahankan di 2023? Wallahu a'lam bishawab. Kan dulu itu selisihnya enggak seberapa jauh. Ya kan, enggak seberapa jauh. Tapi kalau ini selisih sampai hampir 30 juta. Ngambilnya uang di mana? Ya, kali. Jadi itu triliunan rupiah. Ketika 40, kan 45,6 tadi, berarti ada 55,4%. Itu angka yang tidak sedikit. Berarti ketika itu 100.000 lebih loh angkanya. Kan kemarin kita punya kuota kan 221.000, keluar 100.051, berarti 100.000 lebih. Ketika dikali berapa, katakanlah mengkali 30 jutaan, coba hadirin sekian publik sudah bisa berhitung. Gimana itu 30 juta? Kalau kita daftar haji itu kan bisa 25 juta. Ya. Ambil uangnya di mana itu? Nah itu, jadi ini akan menjadi PR untuk bersama. Akan menjadi bahan yang luar biasa untuk pihak Kementerian Agama bersama dengan DPR, ya lebih kepada juga BPKH, bagaimana kemudian menutupi ini ketika itu memang menjadi hal-hal yang ini. Yang jelas kata kunci adalah orang yang pergi haji adalah orang yang istita'ah, orang yang mampu. Ketika bahasa subsidi sebenarnya itu kurang pas karena berarti kemampuan kita masih diragukan. Yang kita inginkan adalah hasil pengembangan dari dana kita itulah yang kemudian kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji. Persoalan ada keuntungan di balik yang lain itu ya menjadi penjelasan yang lebih detail nanti dari pihak BPKH. Ini sebuah usulan kebijakan yang tidak populis dari Menteri Agama kita ya. Tetapi berani beliau lakukan. Iya. Karena itu bahasanya beliau, kita ingin khawatir, beliau sudah punya kekhawatiran ketika kebijakan macam tadi itu dipertahankan, maka sangat boleh jadi nilai manfaat yang ada itu kemudian akan terus tergerus, karena nilai manfaat itu bukan milik hanya orang yang jadi yang siap berangkat di tahun yang bersangkutan, tapi milik semua jamaah yang menjadi daftar tunggu. Tergantung berapa lama dana kita dikelola dan berapa lama kita menunggu. Termasuk saya ini yang belum berangkat. Ya tentu beda bagi orang yang baru masuk setahun. Hasilnya kan tentu tidak akan sama dengan orang yang sudah 10 tahun. Jadi ini kan ada asas keadilan tadi sesuai dengan pasal 2 di Undang-Undang 8 itu. Bukan hanya adil tapi juga ada syariat. Saya kira ini akan menjadi diskusi-diskusi panjang kita beberapa waktu ke depan. Saya minta closing statement terakhir ini Pak Najat untuk jamaah kita khusus di Pulau Wali Mandar dalam menanggapi isu ini. Ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaah haji dan juga termasuk keluarga jemaah bahwa apa yang terjadi di ruang publik hari ini hendaknya kita cermati secara cerdas sebagai seorang calon yang ingin menjumpai Allah Subhanahu wa taala di Baitullahnya. Kita kemudian tidak termakan oleh isu-isu yang justru kemudian bisa menjadi sesuatu yang justru kita jadi a priori ke pemerintah, padahal pemerintah sudah berjuang semaksimal mungkin dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan cita-cita undang-undang ini. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah menjadi kata kunci pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, mohon untuk seluruh jamaah tetap bersiap-siap apapun kenyataannya nanti, berapapun angkanya, siapkan dananya sesuai dengan kemampuan kita untuk betul-betul menyahuti, karena ini adalah panggilan Allah. Ketika itu dibayar, maka insya Allah urusan Allah itu kemudian akan mengganti itu seberapa besar pun biaya yang kita keluarkan. Yang ketiga, kita jangan hanya sibuk mengurusi persiapan dananya, tapi kesehatan kita perhatikan. Bagaimana kesehatan ini kemudian kita jaga, perilaku hidup sehat itu kita laksanakan sekarang, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana pemahaman ilmu manasik kita. Karena seberapa besar kemampuan kita dari sisi kesehatan dan dari sisi finansial, kalau kita tidak memahami ilmu manasik, maka boleh jadi keberangkatan kita ke Saudi itu bukan ibadah, tapi lebih pada sekedar jalan-jalan dan belanja.
Tentu kita tidak menginginkan itu. Kita ingin belanja juga, tapi intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita kemudian yang sudah menjadi daftar tunggu menjadi daftar kuota jadi tahun ini untuk siap diberangkatkan, dan paling penting semoga yang 2020 itu yang melunasi apakah nambah atau tidak kita tunggu juga itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.